Dalam kurun waktu 2 bulan, jajaran Polres Oku Timur berhasil mengungkap 27 kasus kejahatan di Bumi Sebiduk Sehaluan dengan menangkap 38 tersangka dan menyita ratusan barang bukti berupa puluhan kendaraan motor bodong, ratusan miras, dan senpi ilegal. Dari 27 kasus tersebut, Satreskrim Polres Oku Timur berhasil mengungkap 13 kasus yang dinominasi dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, kepemilikan senpi, karhutla, migas, dan kasus penadahan dengan total 19 tersangka. Kemudian 14 kasus lainnya berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Oku Timur dengan 19 tersangka, diantaranya 17 laki-laki, 2 perempuan dengan jumlah barang bukti 59,70 gram sabu dan 73 ekstasi, ditambah 32,51 gram sabu-sabu. Hal ini terungkap saat Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon SIK MH melalui Wakapolres Kompol Erwin S. Manik SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Iputu Suryawan saat melakukan press release di halaman Mapolres Oku Timur, Senin 19 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Pada hari ini tanggal 19 Oktober 2020, kami Polres Oku Timur akan melaksanakan press release terkait dengan optimalisasi kinerja Polres Oku Timur kurun waktu 2 bulan, periode dari 19 Agustus 2020 sampai 19 Oktober 2020. Ada beberapa aspek yang akan kami rilis pada hari ini. Yang terkait pertama hasil dari analisa evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan seluruh anggota Polres Oku Timur dalam kurun waktu 2 bulan, dan juga motivasi yang diberikan oleh pimpinan yakni Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon SIK MH, serta kami juga mengedepankan upaya-upaya pencegahan sekaligus seimbang dengan upaya pengungkapan, serta terakhir kami akan rilis terkait kegiatan panis dan reward khususnya kepada anggota Polres Oku Timur dengan maksud tujuan guna menciptakan kondisi Kaptipas yang aman, nyaman, dan sehat dalam rangka terselenggaranya Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Oku Timur. Pertama yang dapat kami sampaikan bahwa untuk hasil ungkap Satuan Reskrim Polres Oku Timur kurun waktu 2 bulan ada sebanyak 13 laporan polisi. Jadi mana atensi di situ dalam 13 LP ada 6 kasus itu pengungkapan DPO atau kasus yang tunggakan yang ada periode dari 2016 yang lalu dapat dan mampu berhasil diungkap pada tahun 2020. Dari 13 kasus ungkap reskrim, ya, ada 6 kasus tunggakan yang berhasil diungkap, yakni 4 kasus pencurian dengan kekerasan, 2 kasus pencurian dengan pemberatan, dan yang lainnya langsung reaksi cepat yang kejadian pada tahun 2020 bisa langsung diungkap di tahun 2020. Untuk tersangka di sini juga sudah kami hadirkan, ada 17 tersangka dari hasil ungkap Satuan Reskrim Polres Oku Timur, dan juga ada beberapa barang bukti yang bisa kami tampilkan pada saat pelaksanaan press release ini. Yang hasil ungkap 365 yang tadi kami sampaikan itu yang TKP-nya ada di wilayah Polsek Boy Madang. Selanjutnya TKP-nya di wilayah Polsek Belitang 3, TKP-nya di wilayah Polsek Padang Suku 2 untuk TKP 365, dan 363 itu terjadi di wilayah hukum Polsek Boy Madang Timur, dan juga ada yang di wilayah Polsek Cempaka, dan juga yang di wilayah Martapura. Dan selanjutnya hasil ungkap dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Oku Timur ada sebanyak 14 laporan polisi model A hasil ungkap, yang dimana dari 14 LP ada sebanyak 19 orang
tersangka dengan rincian 17 orang jenis kelamin laki-laki dan 2 tersangka jenis kelamin perempuan. Dan juga dari 14 kasus tersebut ada 1 kasus DPO yang juga berhasil diungkap dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Gunung Kidul dengan barang bukti sabu sebanyak berat 59,70 gram, ekstasi ada 73,5 butir atau 32,51 gram. Selanjutnya untuk rilis yang kami sampaikan hari ini terkait dengan optimalisasi peningkatan pelayanan publik khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Oku Timur. Dalam kurun waktu 2 bulan ada perbaikan yang sangat signifikan terkait di pelayanan Samsat, yang dimana dalam meningkatkan pengawasan saat ini sudah dipasang CCTV online. Yang selanjutnya pembenahan sarana prasarana dan keterbukaan informasi publik yang ada di pelayanan Samsat, sekaligus dengan mempedomani protokol kesehatan di pelayanan umum khususnya di Samsat juga sudah dilakukan pembenahan. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan kegiatan cipta kondisi terkait dengan antisipasi Undang-Undang Omnibus Law khususnya di wilayah Kabupaten Oku Timur dari Satuan Intelkam Polres Oku Timur yang dipimpin oleh Bapak Kapolres AKBP Dalizon SIKMA memimpin kegiatan Tekwan yang disingkat dari berkontak sama kawan dengan tujuan menjalin silaturahmi oleh Forkominda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Oku Timur, yang dimana kegiatan kemarin secara bersama-sama menyampaikan pendapat di aula terkait dengan adanya aksi di wilayah lain tuntutan terkait Omnibus Law, namun di wilayah Kabupaten Oku Timur bisa situasi kondusif karena kita bisa duduk bersama membahas apa yang menjadi permasalahan sehingga aksi-aksi yang di wilayah lain tidak terjadi di wilayah Kabupaten Oku Timur. Hingga dan hari ini sampai hari ini juga situasi Kamtibmas masih bisa kita amankan dan situasi kondusif. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media terkait dengan hasil yang diraih oleh Satuan Sabara Polres Oku Timur. Untuk di Polres Oku Timur memang sudah ada dibentuk pada 2 tim khusus di Satuan Reskrim disebut SW ya, DWL. Ya, selama ini mungkin rekan-rekan awak media sudah mengetahui secara langsung apa hasil capaian yang sangat maksimal diberikan rekan-rekan kita tim khusus. Namun untuk di tim khusus oleh Satuan Sabara juga telah dibentuk tim Bravo. Tim Bravo ini memang dikedepankan anggota Sabara melakukan patroli di daerah dan jam rawan sehingga mendapatkan hasil seperti kemarin berhasil mengamankan 1 orang yang membawa sajam ya, di tempat umum, dan ini juga sangat optimal untuk mencegah potensi kejadian kerawanan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Oku Timur ini. Selanjutnya kami sampaikan untuk antisipasi atau optimalisasi kegiatan antisipasi terjadinya 3C ya, dari Satuan Binmas Polres Oku Timur juga sangat berperan. Salah satunya kegiatannya adalah pemasangan spanduk himbauan di tempat-tempat rawan terjadinya gangguan Kamtibmas, dan telah dipasang sebanyak 103 spanduk himbauan Kamtibmas di lokasi rawan terjadinya curanmor, serta menggiatkan pengaktifan poskamling di setiap desa kelurahan yang ada di Kabupaten Oku Timur oleh para Babin Kamtibmas dan juga Kapolsek. Dalam mencegah karhula juga dari Satuan Binmas telah melakukan kegiatan mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana alam karhula di Kabupaten Oku Timur sebanyak 1.771 menyebarkan maklumat Kapolda Sumatera Selatan, dan juga mensosialisasikan langsung kepada masyarakat sebanyak 726 kegiatan
memasang spanduk himbauan larangan membakar dengan membuka lahan atau membersihkan lahan banyak 626 kegiatan, dan juga melaksanakan patroli terpadu bersama instansi terkait sebanyak 349 kegiatan, dan juga pengecekan hotspot. Memang selama ini kita ada beberapa terjadi hotspot di wilayah Kabupaten Oku Timur, ada sebanyak 16 kali dan Kampung 1. Jadi tadi hasil ungkap dari Satuan Reskrim, ya, dari ada 13 laporan polisi, salah satunya adalah ungkap tindak pidana pembakaran lahan sesuai undang-undang yang diatur, undang-undang lingkungan, ya, undang-undang lingkungan hidup. Selanjutnya dapat kami sampaikan pada rekan-rekan awak media khususnya upaya yang dilakukan dalam penanggulangan COVID, karena saat ini juga masih berlangsung operasi Aman Nusa dan juga operasi Justisi, dengan masih tujuan adalah pendisiplinan protokol kesehatan oleh tim terpadu. Di situ ada Satpol PP, Polres, dan Kodim selalu aktif melaksanakan, ya, untuk pendisiplinan protokol kesehatan. Adapun hasil dalam kurun waktu 2 bulan, pemberian sanksi tertulis sebanyak 3.049 orang yang telah diberikan sanksi teguran tertulis. Teguran lisan ada sebanyak 6.000 orang. Sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum itu ada sebanyak 5.230 orang, dan juga ada sanksi menyanyikan lagu nasional sebanyak 662, membersihkan fasilitas umum seperti yang saya sampaikan tadi, membacakan Pancasila, teks Pancasila 1099 orang, dan tindakan fisik, ya, berupa tindakan fisik push up, ya, untuk tetap menjaga stamina ada sebanyak 1.864 orang. Dan juga Polres Oku Timur memfasilitasi adanya donatur yang sukarela memberikan bantuan berupa uang kepada warga Oku Timur yang menderita penyakit kanker. Dalam kurun 2 bulan ini tentunya kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pendataan siapa warga-warga yang menderita kanker yang memang juga tingkat ekonominya sulit. Polres Oku Timur yang dipimpin Bapak Kapolres AKBP Dalinjon, KMA, memfasilitasi adanya donatur, ya, memberikan bantuan kepada 13 warga Kabupaten Oku Timur yang mengalami sakit kanker, dan itu sudah langsung diberikan ke rekening yang bersangkutan. Selanjutnya, selain fungsi operasional yang telah kami sampaikan, ada juga fungsi-fungsi pendukung. Salah satunya seperti bagian operasi. Di sini ada Pak Kabaop, hasil cipta kondisi khususnya protam malam hari libur, Jumat malam dan Sabtu malam. Di hadapan kita ini kita lihat bersama ada beberapa hasil razia miras, ya, hasil razia miras yang dimana telah terjaring sebanyak 364 botol miras, ya. Dan selanjutnya ada 215 liter dan 12 botol tua yang sekarang ini telah kita amankan. Dan fungsi pendukung selanjutnya yakni dari bagian sumber daya manusia Polres Oku Timur. Dalam kurun waktu 2 bulan juga telah memberikan reward kepada anggota yang berprestasi dan juga hukuman kepada anggota yang melanggar. Yang dimana pagi tadi Bapak Kapolres langsung memimpin pemberian reward. Ada 6 personil yang secara perorangan diberikan penghargaan dan 2 satuan fungsi yang diberikan penghargaan. Satuan fungsi tersebut adalah satuan reskrim dan satuan intelkam. Dan untuk perorangan, di sini juga ada beberapa orang hadir, anggota yang berhasil ungkap kasus, ya, ungkap kasus atensi, dan juga ada anggota yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, yang melaksanakan tugas melebihi tupoksinya, dan juga ada yang optimalisasi melakukan peningkatan pelayanan publik di unit kerjanya. Jadi secara umum reward yang diberikan oleh Bapak Kapolres Oku Timur. Selanjutnya terkait dengan saat ini kita dalam masa kampanye pengamanan Pilkada serentak 2020 Kabupaten Oku Timur, Polres Oku Timur melibatkan 100 personil dalam pengamanan tahapan kampanye selama 71 hari ke depan sampai nanti tanggal 5 Desember 2020.
Dan juga di sini fungsi pendukung salah satu juga adalah si Propam. Si Propam juga telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sosialisasi dan juga penindakan terkait netralitas anggota Polri maupun PNS Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak Bupati Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Jakarta gawin apa? Apartemen. Sama-sama di sana. Jadi udah berapa lama pelarian kamu? 3 tahun. 3 tahun. Berarti berapa motivasinya melakukan 365 itu? Tapi masih ingat nggak kronologisnya pada saat itu? Sebagian masih ingat. Ada sudah 3 tahun. 3 tahun apa tahun? 3 tahun pelarian. Nggak pernah kecil-kecil. Kepada seluruh masyarakat Oku Timur terkhususnya untuk tidak menggunakan atau membeli kendaraan-kendaraan secara ilegal dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Oleh karena itu kami menekankan untuk apabila ada menemukan ataupun mengetahui segera melaporkan ke Satreskrim Polres Oku Timur. Sanksi bang jika kedapatan bang? Apabila kedapatan kita akan melakukan tindakan tegas ataupun melakukan tindakan hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like.